Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Dan bintang tamu yang malam hari ini juga hadir di samping saya pernah berkonflik dengan mantan pasangannya. Selamat malam, Dinda Permata. Selamat malam, Kak. Gimana ceritanya, Din? Jadi itu sebenarnya Dinda sih nganggapnya nggak konflik ya, memang karena memang udah nggak bisa sama-sama terus putus, tapi mungkin dia nggak terima gitu loh. Jadi sempet kayak yang bukan ngerasa diteror, cuman kayak ganggu banget gitu. Ganggunya gimana? Kayak sering ngubungin, terus kayak yang kayak ganggu banget, teleponin terus tiba-tiba kayak aku tinggal di apartemen, dia di bawah balkon tuh kayak aku di bawah, kayak gitu-gitu sih. Terus bisa move on begitu ya? Oh iya, terus sempat juga kayak ada gangguan juga, kayak aku tiba-tiba kayak yang padahal udah sama sekali move on, gak mau nginget lagi, tiba-tiba kepikiran dia terus. Itu pernah, Kak. Terus kayak pernah ya ada yang kayak makhluk-makhluk datang gitu-gitu sih. Cuman ya nggak tahu dari dia atau enggak. Cuman memang ada yang ngomong, yang teman aku, dia bilang yang bisa lihat-lihat gitu juga. Dia ngomong katanya ini mantan lo, katanya gitu. Tapi sekarang udah selesai masalahnya? Udah nggak pernah ada lagi sih. Cuman dia masih kepo sih sampai sekarang. Gitu. Maunya kamu gimana sebenarnya? Maksudnya kan udah masing-masing ya. Yang udah ya udah gitu kan. Harusnya kan dia sudah punya kehidupan sendiri, saya juga gitu. Yes. Gitu. Cari kebahagiaan masing-masing ya. Iya. Baik, Dinda Permata, kita segera ketemu dengan partisipan yang pertama ya. Oke. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku berkali-kali dituduh selingkuh oleh istrinya. Malam hari ini kami akan memanggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dito. Selamat malam, Mas Dito. Malam, Mas. Apa yang mau Mas Dito ceritakan? Saya tuh selalu dituduh istri saya untuk selingkuh. Jadi itu sering sekali saya dituduh selingkuh. Saya pulang terlambat, saya dibilang selingkuh. Saya tidak pulang pun saya dianggap selingkuh. Atau hal lainnya deh. Saya selalu dituduh untuk selingkuh. Tapi bener Anda selingkuh atau enggak sebenarnya? Enggak. Dan itu bisa dibuktikan ya? Bisa. Sebelumnya memang seperti itu, dari zaman pacaran, posesif kayak gitu? Dulu tuh dia tidak pernah seperti itu sih. Hanya beberapa bulan ini dia selalu nuduh saya hal-hal seperti itu. Sampai saya sendiri bingung, kenapa ya istri saya selalu nuduh saya selingkuh. Padahal sebenarnya saya di luar tuh kerja juga gitu loh. Oh, bukan selingkuh. Sebenarnya kerja. Iya. Makanya itu, kalau saya sih berpikir negatifnya malah istri saya yang selingkuh ya. Oh, kenapa gitu? Iya, biasanya kan kebanyakan orang kalau nuduh kamu selingkuh ya. Dia pelakunya gitu. Iya, dia menurut saya seperti itu. Makanya saya di sini datang sini, saya minta solusinya bagaimana. Nggak, tapi sebenarnya Mas Dito ini sayang dan cinta. Sayang sekali saya dengan istri saya, dan sayang masih sekali. Masih mau mempertahankan. Oke, jadi harapannya datang ke sini untuk cari solusi. Iya, dan saya pengen membuktikan kalau saya tidak selingkuh kepada istri saya. Istrinya dibawa. Ya. Oke, tapi kita nggak akan ngomong masalah perceraian ya. Selama ini juga nggak pernah sebut masalah perceraian kan. Oke, mudah-mudahan kita cari solusi di sini dan kita bisa tahu nih alasannya kenapa istrinya curiga gitu. Karena selama ini juga nggak ada tanda-tanda kalau dia pernah ketemu, pernah melihat, ada bukti apa gitu, nggak pernah ada kan. Sejauh ini sih bukti ya dia pernah memergokin saya sih. Cuman tidak pernah. Nah, itu yang tadi aku maksud, tidak maksudnya. pernah seperti yang dipikirkan sih sebenarnya. Itu semua hanya karena pekerjaan. Oh, jadi istrinya pernah ngelihat Mas Dito jalan sama orang lain? Iya, sama orang lain. Nah, Cuman itu kali Mas makanya dibilang tuduh Tapi selingkuh. itu sebenarnya apa? Selingkuhan atau bukan? oh bukan.
Ini urusan pekerjaan. Iya, ini hanya pekerjaan. Oke, begitu dituduh, ditanya, dikonfirmasi ke Mas Dito, Iya. reaksi Mas Dito marah. Marah sekali karena saya pikir, loh, kok kamu bisa bilang saya selingkuh? Ada kekerasan di situ? Oh, tidak. Saya tidak Nggak ada sampai ke sana ya. Iya, harus ditanya ya, bukan langsung dituduh. Iya betul. Oke. Tapi masih mau mempertahankan rumah tangganya ya, maksudnya masih mau untuk bertahan. Saya masih mau mempertahankan. Oke, baik. Ya, sekali lagi saya tekankan, mudah-mudahan tidak sampai ke arah perpisahan ya, karena kan kita tahu perceraian itu kan satu hal yang sangat dibenci ya. Oke, baik. Kami akan ajak Mas Dito untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Nanti Anda bisa cerita semuanya secara gamblang dan kita tanya pendapat beliau mengenai hal ini seperti apa. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dito, dengan tanggal lahir 28 Oktober 1991 dan mendiami nomor rumah 44. Sosok pria yang sangat bisa menyimpan sebuah rahasia dan rela melakukan apapun demi orang yang disayanginya. Saya melihat adanya keterpaksaan dalam hidupnya. Saya juga merasakan adanya aura negatif dari partisipan. Entah mengapa, saya merasakan ada sesuatu yang dapat membuatnya hancur. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Dito, saya mau konfirmasi data dulu. Tanggal 28 lahirnya bulan 10 1991 dan nomor rumah 44. Ya, betul. Dito ini sering dituduh selingkuh oleh istrinya, Roy. Ya, Berkali-kali, bahkan istrinya sebenarnya pernah mergokin dan melihat Dito jalan dengan orang lain. Tapi menurut Dito itu adalah orang yang berkaitan dengan pekerjaannya, bukan selingkuhan. Tapi kelihatannya istrinya sulit untuk percaya dan sebenarnya datang ke sini adalah untuk bisa mendapatkan solusi supaya bisa mempertahankan rumah tangganya, bisa meyakinkan istrinya, dan Dito juga datang bawa istrinya ke sini. oke. Kalau emang gak selingkuh, nanti kita buktiin aja. Istrinya kan nanti datang ya, katanya. Iya, dia bawa. Bisa aja tuh ada mungkin bukti-bukti yang lain yang masih ada. Seperti itu Dito. Kalau dilihat dari perawakan Dito sih jujur memang ganteng dan mempunyai sex appeal dan mempunyai apa ya, aura yang memikat sekali untuk wanita. Biasanya ada cowok yang terlahir dengan wajah yang gitu, tapi dia nggak genit, tapi tetap disegani dan tetap ganteng gitu loh. Menarik gitu ya. Menarik. Tapi kalau secara kepribadian yang kamu lihat, Mas Dito ini memang menarik secara fisik dan penampilan, tapi secara karakter apakah tipe, biasanya ada orang tipikal yang flirtatious, iya. godain sana, godain sini, genit gitu. Model seperti itu nggak gitu? Itu seperti itu tampaknya sebenarnya karena ada sesuatu juga yang dia sembunyikan, rahasia besar. Nanti kita akan pecahkan ya. Oke. Dito ini bilang dan curiga sebenarnya jangan-jangan istrinya yang selingkuh, makanya dia curiga, Roy. Oke. Nama istrinya siapa? Saya melihat karakter ini sangat panas sekali. Penuh amarah, api, energi buruk, dan energi negatif. Jadi saya merasakan ini kalau ke Dito lebih ke arah menekan Dito. Jadi Dito berada di kaki. Oh, jadi dibawa kendali kita ganti nama samaran aja ya. Kita gantiin untuk sembunyikan identitasnya dengan Indah. Oke, kita ganti nama samaran aja ya. Kita gantiin untuk sembunyikan identitasnya dengan Indah. Oke. Nah, jadi Indah ini mungkin biasa mendominasi. Begitu tahu Dito nggak ada dalam radarnya, Indah seperti panik dan marah gitu. Betul sekali.
ya Indah selalu menekan Dito. Saya tahu sih Dito tuh memang ganteng, memang menarik, memang banyak yang suka. Dan sesekali Dito juga melayaninya. Tapi lebih galakan Indah sih. Indahnya dominan ya berarti. Lebih dominan. Dominan banget. Oke. 1-199% dominan tampaknya dalam pola pikir saya. Oke, berarti selama ini sebenarnya Dito ini cukup sabar ya? Bisa dibilang begitu sih, dituduh terus lama-lama jadi bete. Dan ada rahasia juga tampaknya. Entah kenapa, tapi saya masih belum tahu dan belum dapat bisikan. Rahasia apa itu yang besar? Rahasia antara mereka berdua yang disimpan Dito atau yang disimpan Rahasia yang istrinya? disimpan Dito sendiri. Oke, selama ini pernah ribut besar nggak sepanjang perjalanan rumah tangganya? Sampai ya berpikir untuk pisah gitu? Belum sih, Mas. Belum pernah. Nggak pernah Belum. sampai ada ribut yang Tidak. besar banget gitu ya? Tidak pernah. Jadi selama ini ributnya soal ya Mas Dito dicurigain. Iya, mulai dari situ. Jadi saya pernah ke gap atau saya pernah dipergoki jalan dengan wanita lain. Itu di mana? Itu di mall. Lagi ngapain? Ya, kalau saya boleh jujur, saya habis nonton. Tuh kan. Kalau nonton ya wajar istrinya marah dong. Tapi tidak seperti apa yang dipikirkan istri saya sebenarnya. Kalau Kalau urusan kerja ngapain nonton? Ya kalaupun ada yang harus dibicarain berdua gitu, bisa di tempat makan, Betul. di tempat ramai. Kalau nonton kan nggak ngobrol apa-apa. Oke, waktu dituduh berselingkuh, reaksi Anda gimana? Ya saya yang tanya, buktinya apa kau bilang saya selingkuh? Terus Dia disampaikan. bilang, ya pernah melihat saya di mall segala macam. Cuman ya saya tetap tekankan, saya tidak ada hubungan apapun juga sama wanita yang pernah dia lihat pun gitu loh. Saya bisa membuktikan itu gitu loh. Itu cuma sekali ya? Beberapa kali sih Mas. Cuman tidak semuanya saya pergi untuk ke mall atau apa. Baik. Cuma dia terlalu berlebihan sih kalau menurut saya. Dia terlalu berlebihan sekali. Tapi saya rasa wajar sih kalau perempuan ngelihat pasangannya, suaminya ya bukan pacar, keluar dari bioskop sama perempuan lain, terus curiga, ya kan pasti dia akan merasa dihianati lah. Tapi Mas pernah nonton sama sahabatnya Mas? Ini Pernah. kalau sahabat pasti istri saya kenal. Oh berarti cewek itu sahabatnya Mas? Ya masih hubungannya sebenarnya ya saya kan cuma menanyakan kalau layaknya sahabat apa salahnya sih gitu loh. Tapi Masnya pamit nggak ke istri? Ya kan makanya saya bilang tadi ini hanya urusan pekerjaan. Pekerjaan. Oke. Keluarga tahu nggak soal ribut-ribut ini? Kan takutnya si istri ini, Mbak Indah ini udah kecewa terus curhat ke pihak keluarga soal ini. Saya malah pengennya nggak tahu Mas. Makanya saya kesini, jadi saya pengen selesaikan dulu dengan istri saya, dengan pemikiran sama-sama, dan saya berharap saya di sini dapat jawaban tanpa kedua orang tua saya tahu, kedua orang tua dia pun tahu. Karena saya ingin pernikahan saya sama dia sampai bertahan gitu loh. Kita bisa undang istrinya? Boleh, silakan. Mas, teman-teman FD boleh dicek nggak ada perempuan namanya yang namanya partisipan kita dibawa suruh masuk aja. Mungkin ada di lobi Bang Oji. Namanya kalau ada suruh masuk aja. Tapi kalau dilihat Roy, Dito ini memang tulus ya. Maksudnya emang dia sayang dan cinta sama istrinya. Iya, sebenarnya tulus dan sayang dengan istrinya. Saya masih bingung. Dia bilang nonton bioskop adalah bagian dari pekerjaannya. Maksudnya apa ya? Kalau pekerjaan tuh meeting di Ya, ruangan harusnya kan kayak gitu. atau di tempat makan. Kenapa Mas. nonton? Malah saya berpikir ini ke arah negatif. Pekerjaan.
Yang membuat wanita bahagia? Selama ini istri tahu nggak pekerjaan Mas Dito? Tidak, Saudara. Di mana duduknya? Sebelah sini. Bisa ya. Selamat malam. Malam. Iya, Mbak betul? Iya, betul. Oke. Halo, saya Roy Kiyoshi. Iya. Mbak, namanya kita ganti dengan nama samaran untuk menyembunyikan identitasnya ya. Iya. Kita ganti dengan Indah, boleh? Iya, boleh. Oke, ini dengan Dito. Suaminya kita panggil dengan nama Dito. Mas, ini benar istrinya? Iya, betul. Sudah 10 tahun menikah ya? Iya, betul. Oke. Bahagia mbaknya dengan sang suami? Sungguh. Saya sebenarnya udah jongkel banget. Saya udah nggak bahagia sejak dari kemarin. Saya udah ngerasa udah nggak bahagia sama sekali. Apa penyebabnya? Itulah, dia setiap sekali suka jalan di belakang saya, selingkuh dengan cewek lain. Saya di situ udah ngerasa kayak udah diinjek-injek harga dirinya, nggak dihargai sama dia. Dia jalan sama orang lain kan belum berarti selingkuh. Saya ngelihat pakai mata kepala saya sendiri Apa yang mbak lihat? bahwa dia tuh jalan ngerangkul sama cewek lain. Salah lihat kali kamu. Emang benar kenyataannya kayak begitu. Itu di Saya mana? ngelihat pas dia lagi arah ke bioskop, lalu di restoran, pas lagi mau makan. Saya ngeliat pakai mata kepala saya. Cuma selama ini saya diem. Karena apa? Saya nggak mau perpanjang masalah ini karena sama kalau emang udah nggak seneng sama saya atau udah bosen, bilang gitu. Gak usah kayak gitu caranya. Saya sih nggak pernah selingkuh, Mas. Saya Waktu sangat cinta ngeliat- sama istri saya. Oke, kamu percaya Kata itu? siapa kamu? Udah jelas-jelas saya ngeliat sendiri pakai mata kepala saya sendiri. Kamu Oke. tuh salah lihat. Mbak, saya mau tanya, waktu ngeliat kenapa nggak langsung samperin? Nah, tuh. Sengaja saya diemin, Mas, sengaja. Saya pengen ngeliat sebenarnya yang aslinya tuh kayak gimana yang sebenarnya. Benar apa enggak ini? Ternyata apa? Udah dari kemarin Mas saya diemin. Ternyata kok makin kesini makin saya jengkel, bikin saya. Jengkel apa sih? Hah? Atau Saya- lu yang udah orang selingkuh? Hah? Gue ngeliat sendiri Lu ya yang pakai mata selingkuh. kepala Gak usah sendiri. negur orang selingkuh. Biasanya begitu. Kenapa lo jadi nuduh gue Kalau lu sembarangan? nuduh orang selingkuh, ya selingkuh aja lu. Aura istrinya si Indah ini memang agak, ya memang ada kecurigaan dengan bukti memang ada. Tetapi di balik ini semua ternyata sebenarnya ini ada konspirasi cerita nih. Ada cerita di dalamnya. Layer per layer. Saya dari tadi tuh berpikir dari statement dia ya. Menemani bioskop adalah bagian dari pekerjaan saya. Saya dari tadi mencari ide terus. Bagian dari saya menemani bioskop, merangkul adalah bagian dari pekerjaan. Itu saya terus terrepeat dan saya berpikir bahwa ini adalah satu pekerjaan yang gak lazim, bukan sebagai pria bukan, tapi aku juga ngerasa dia menemani wanita seperti itu. Menemani wanita, tapi kalau Tapi dalam misalnya kalau pekerjaan. perempuan kan bisa dibilang pelacur, kalau laki-laki gigolo gitu ya. Itu bukan gigolo, bukan seperti itu. Tidak ada tampang gigolo dan gigolo sih. Jadi sebenarnya dia saya boleh bongkar sekarang. Cok, silahkan aja. Silahkan bongkar semuanya. Biar semuanya pada ngeliat, biar semuanya pada tahu. Mbak Lakukan Indah, kayak gimana. selama ini tahu nggak suaminya bekerja di mana atau sebagai apa gitu? Saya tahu dia tuh suka ada pekerjaan kayak semacam driver kayak gitu. Driver. Heeh, Oke. driver kayak antar jemput. Hmm. Cuma yang saya lihat tuh udah dari kemarin tuh kenapa pas saya ngelihat dengan mata kepala sendiri kok ada gitu loh ya seorang nyupir terus sampai dibawa ke bioskop ngerangkul ya kan, wajar dong seorang istri pasti marah kan, ada rasa jengkel. Perempuannya kayak gimana yang dirangkul?
kayak seakan-akan tuh dia tuh kayak seneng banget, bahagia. Usianya lebih Nggak, tua, lebih maksudnya muda yang- dari Mbak Indah? Mungkin kalau tampaknya sih kayak usianya lebih tua dari saya. Oke, cantik. Ya lumayan sih, Lebih cantik mana sama Mbak Indah? lebih cantik saya lah. Baik. Terus udah itu aja. Ada saksi-saksi lain mungkin yang bisa dihadirkan. Saya pengen yang kemarin dibawa sama cewek dia. Saya pengen ada orangnya di sini. Pengen saya kelarin semuanya sekarang. Oke, kalau Mas Tito sendiri gimana? Ada nggak orang lain yang mungkin bisa buktiin bahwa emang Mas Tito ini nggak selingkuh? Sebenarnya iya, Dito tuh sebenarnya terlihat sebagai pelaku, tapi kok saya punya firasat dia itu adalah sebagai korban ya, bukan korban. Dia pelaku yang menjadi korban untuk membunuh. Aku yang jadi korban. Pokoknya ini masih bingung. Intinya saya merasakan kok masih ada sifat-sifat Tito yang baik ya. Masih ada sifat-sifat baik ya kamu? Iya, firasat saya bilang segila-gilanya Dito ada motif dan tujuan sesuatu ya. Mas Tito, jadi yakin nih ya kalau nggak pernah selingkuh dari istrinya? Yakin, Mas? Oke. Tapi nggak pernah selingkuh kan? Iya. Tapi nemenin beberapa orang wanita untuk pergi ada. Saya bakal membuktikannya sih, Mas. Ada. Oke, aku ngerti. I got it. Oke, gimana cara ngebuktiinnya? Saya datangkan mereka ke sini. Saya suruh mereka ke sini. Mereka dibawa ke sini. Iya. Biar istri saya percaya. Perempuan itu, Iya. termasuk yang dilihat sama Mbak Indah kemarin. Iya. Baiklah. Silakan monggo. Siapa namanya, Mbak? Mas? Di depan. Boleh dicariin nggak Bang Wedi? Kalau ada, minta tolong suruh masuk aja. Malas dulu. Saya mempunyai firasat. Saya merasakan Dito melakukan pekerjaan yang tidak lazim, tetapi sebenarnya juga untuk kebutuhan istrinya. Saya mohon maaf ya Mbak Indah. Saya terkadang ngerasa Mbak Indah terlalu judge orang, terlalu cepat menghakimi orang dari penampilan dan dari itunya. Jadi si Ditonya tertekan. Kalau boleh sih saya kasih saran, trust dan percaya. Kalau nggak 10 tahun berakhir loh, kasihan. Ya saya minta jangan kayak gitu. Kalau emang ngerasa ditekan dengan cara jalan di belakang, apa pantas gitu ya kan seorang udah rumah tangga, udah bersuami istri malah jalan di belakang. Saya mau tanya, Mbak Indah cinta nggak sama suaminya? Cinta sih cinta. Oke, cukup sampai situ. Ini. Selamat malam dengan Halo. yang ini. Hai. Saya Kiyoshi. Oh ngapain bos? Mbak Indah, tahan bicaranya dong. Saya mohon. Kita Gue bicara tuh sayang baik-baik sama ya. lo, gue mau buktiin semuanya. Jangan nuduh sembarangan Karena makanya. kalau deket Mau deket sama dia. Indah. Kamu duduk, gue tuh sayang sama lo. Enggak. Saya tuh mau buktiin kalau tuh saya sayang sama kamu. Tenang. Itu apakah saya membongkar? Gak apa-apa Roy, biar dia tahu. Kalau saya tuh yang buka yang bukti. Kalau saya tuh yang buka yang bukti. Mbak maksudnya kan biar kelar gitu, biar di sini clear gitu, biar dia izinin dia buat buktiin. Enggak mbak. Saya muak lihat dewa cewek ini. Nah kan belum tentu tuduhan Mbak bener. Tapi mereka salah satunya yang Mbak lihat. Saya nggak bilang yang mana, tapi salah satunya. Iya. Terpaksa saya harus membongkar semua ini tampaknya. Saya menulis sebuah catatan yang di kepala saya. Dito tidak menjadi tetapi dia menemani
seseorang ke bioskop adalah bagian dari pekerjaannya dan menemani makan adalah bagian kerjaannya dari Dito. Menemani perempuan makan jadi pekerjaannya bagian dari Dito. Semua yang dilakukan ini dilakukan demi kebutuhan sang istri yang lifestyle-nya high class. Itu menurut Roy, yang Roy lihat dari obrolan, dari aura dan energinya seperti itu. Saya mau dengar langsung dari Mas Dito. Benar atau enggak apa yang disampaikan Roy di depan istrinya? Dan ini apa yang bisa dibuktikan dari yang dihadirkan malam ini? Betul, Mas. Jadi mereka ini berdua klien saya. Klien apa ya maksudnya? Kliennya itu tadi yang Mas Roy bilang. Saya menemani mereka nonton, saya menemani mereka jalan ke mall, saya menemani mereka kemanapun Betul, mereka ya? suka. Betul, seperti itu. Iya. Mungkin ini kalau di Jepang ada satu nama istilah pacar bayaran. Mbak, betul seperti itu, seperti yang baru disampaikan? Selama ini Mbak menggunakan Mas Dito sebagai pacar yang disewa gitu? Iya, disewa ke pesta, ke mall. Untuk Bareng-bareng. pesta. Pacar sewaan kok gue lihat pakai mata gue kepala sendiri kok lo ngerangkul sampai berlebihan kayak gitu. Iya udah sabar ya, wajar seorang istri marah dan kecewa ya, tolong dimengerti. Oke, tolong jelasin. Biasanya apa aja sih, jasanya seperti apa? Dia sih baik, gak ada neko-nekonya, cuman kami ingin bayar dia doang. Iya Kan begitu dia kan dibayar, terus ganteng, jasa terkenal apa gitu yang ya. didapatkan oleh Mbak sebagai klien? Paling cuma nemenin aja sih, nemenin nonton, nemenin pergi, kondangan, kemana-mana, ke mall gitu aja sih. Kata siapa? Ya emang Nemenin kenyataannya Mbak begitu kok. Indah, Nemenin tapi kayak itu gitu. sehari atau sewanya tuh per minggu, per hari, per jam, Ya sering, per bulan? sering-sering. Setiap kita butuh aja. Setiap kita butuh. Oh jadi lo manfaatin laki gue? Bukan manfaatin, Matre emang banget itu lo. pekerjaan laki lu. Oh bukan, ini bukan manfaatin keuangan, justru mereka bayar berarti mereka yang keluar uang dong. Saya mau tanya ya, tarifnya untuk menggunakan jasa seperti ini berapa sih? Range-nya deh, berapa sampai berapa kira-kira? Ya, sekali itu sekitar di atas. Wow. Iya, Sehari iya. untuk nemenin. Untuk nemenin Nah kita. untuk makan, minum, Iya. nonton itu yang Di luar keluar itu. uang siapa? Mbak Ya, kami. tetap kita yang keluar. Soalnya Ya, cuma nemenin doang. mirip yang di Jepang itu pacar bayaran. Nah, dia ini ternyata menjadi seperti ini, dia tertuduh terus-menerus. Nah, saya highlight poin di sini adalah dia melakukan kerjaannya demi kebutuhan sang istri yang lifestyle-nya high class. Sehingga dia terpaksa melakukan ini, padahal sebenarnya Dito juga menderita. Itu sebenarnya nggak nyaman berarti jalan pekerjaan ini. Dibilang nyaman, ya terpaksa saya jalani, Mas. Kenapa? Saya sebenarnya nggak bisa buat cerita. Nggak, apa ya. Saya selama hidup sama istri saya, bukan hal yang mudah juga kita bisa bertahan segitu lama. Dan saya tuh selalu dituntut buat kehidupan yang sebenarnya saya nggak sanggup, Mas, gitu loh. Saya nggak bisa gitu loh. Saya mesti beliin dia tas branded, saya mesti beliin dia handphone Sejak mahal. kapan gue nuntun lo kayak gitu? Nggak pernah. Dan saya tuh selalu dituntut buat kehidupan yang sebenarnya saya nggak sanggup, Mas, gitu loh. Saya nggak bisa gitu loh. Saya mesti beliin dia tas branded, saya mesti beliin dia handphone Sejak mahal. kapan gue nuntun lo kayak gitu? Nggak pernah. Saya tanya ya ke Mbak Indah, bener nggak Mbak Indah memang
ya, tuntutan lifestyle yang tinggi. Nggak pernah, Mas. Oke, selama ini penghasilan dari suami Mbak Indah pegang semua. Tadi Roy melihat Mbak Indah ini adalah tipe istri yang sangat dominan, bahkan sampai 99%. Penghasilan semua dipegang? Enggak. Penghasilan suami semua dikelola sama Mbak Indah? Enggak juga, kadang-kadang dia sebagian dipegang sama dia. Saya pengen minta penghasilan semuanya, saya kasihin ke saya. Dia Oh, Mbak malah Indahnya bilang, pengen kayak gitu, minta semuanya. iya. Tapi Kamu bilang kamu minta kamu semuanya, hah? Dari penghasilan saya. Justru Wajar kamu, dong. hah? Kamu. Wajar Ngerti dong, nggak? namanya orang di rumah tangga pasti kayak gitu. oke, tahan. Semuanya dulu, ngasih ke tahan istri. dulu. Iya, jadi Saya kerja siang malam buat nemenin klien saya dua ini, hah? Pulang malam sampai telat makan. Demi hidup kamu, buat beli handphone kamu mahal, buat bayar Tapi cicilan nggak tas harus kayak kamu. gitu caranya. Nggak kayak gitu caranya, gimana tuh saya harus gimana? Jual diri. oke Mas Tito, tahan dulu, sabar dulu ya. Dia benar-benar gak tahu terima kasih Mas jadi si istri. Nuntut saya segala macam. Lo harusnya tahu dong kemampuan suami lo berapa. Lo tahu dong, sadar. Untuk poin ini saya setuju dengan itu. Lo salah tapi caranya nggak usah kayak gitu, tuker posisi Cara sini. apanya yang salah? Caranya di mana caranya yang kalau salah? kayak gitu? Tukar posisi apanya? Hah? Kamu mau jadi saya disewa sama dua klien saya ini, ha? Udah sabar Mas Tito, Mbak Indah. Ini Kamu aja gak menunjukkan rasa cemburu kamu. Kamu saya udah disewa sama berdua ini, ya? Ini Mana? baik. Mana kamu bilang cinta? Ya, sabar, tahan dulu emosinya. Jangan sampai nanti malah keluarin omongan, pernyataan yang malah bikin penyesalan loh. Tahan dulu, sabar dulu. Kita selesain baik-baik. Tapi di antara kita semua nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ya. Kok ada yang suka beneran ya? Tuh, jelas kan? Diam dulu dong. Dengerin dulu. Jangan asal nuduh kayak gitu dong. Siapa yang suka sama laki gue? Jaketnya ini. Apa? Gue cuma suka karena laki lu itu baik. Tapi lo nggak kayak gitu caranya, lo jahat. Lo ya dasar lo, jangan nggak tahu diri lo. Mbak Indah jaga omongannya. Jaga Dia udah berlebihan mas, Iya, kayak begitu. tahan. Berlebihan gimana? Laki lu gue bayar. Tuker posisi. Tuker Gimana posisi cara gimana? gituin? Tapi kan ini harus tanya dulu, Ya, dulu biar ya. Kita clear, mau biar tanya dulu. Mbak Rina? Rina. Oke. Apa yang bikin Mbak kagum sama Dito? Dia orangnya baik. Yang namanya kita sering bersama, pasti ada rasa suka, ada nyaman. Tapi saya emang nggak pernah ngapa-ngapain sama dia karena saya tahu dia emang sudah. Lo gak ada rasa suka, gak ada rasa lagi. Ya gue emang suka sama laki lu, tapi gue tahu dia punya Tapi istri, nggak punya mungkin lu. Ya nggak pernah lah. Baiklah. Dengan ini Tahan dulu ya. Iya. Mbak Indah harus percaya. Ini beneran, Dito pernah nggak sama klien-klien? Nggak pernah, Mas. Sama sekali saya tidak pernah, Mas. Kamu jangan ngomong sembarangan. Oke. Ini depan Kamu ngomong. emang kagum hanya sekedar kagum atau Iya. yang memiliki sebenarnya? Aku hanya sekedar kagum sama dia karena dia baik. Itu aja. Iya, Nggak ada. Alasan lo. hanya sekedar nyaman. Oke, sabar ya. Ini istri yang kecewa. Iya. Kalau misalnya Iya, Mbak saya mengerti. ada di posisi dia, mungkin akan melakukan hal yang sama. Ya. Tapi nggak ada niat untuk meneruskan. Tidak Setelah ada. tahu seperti ini, istrinya seperti ini. Tidak ada. baik, saya percaya dengan kalian dan Ini rumah tangganya Dito sama Indah gimana menurut saya kamu? berharap rumah tangga kalian utuh kembali dan saya satu pesan buat kamu, Indah, jangan terlalu menginjak dan dominan terhadap laki-laki yang kamu nikahi selama 10 tahun. Pada dasarnya suatu saat nanti ketika dia akan pergi, gak mau sama kamu lagi, kamu akan nyesal. Itu aja. Ya, saya akan tutup kasus ini. Dengan demikian, kasus ini saya tutup dengan happy ending. Ya. Kami harap yang terbaik ya. Mbak Indah udah bisa dimengerti? Ya, Tapi dia udah masih kurang selesai. Udah Apa? selesai. Ya, Lo masih tuh masih kurang ajar. Gue tuh sayang sama lu udah. Bawa ininya. Kita berdua aja. Udah. Pergi aja. Yaudah. Kami pergi aja deh. Ya, yaudah. Silakan. Janganlah berburuk sangka kepada orang lain, karena akan menyakitinya dan perasaan menyesal akan mengikuti kita. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku tidak diperlakukan secara wajar oleh suaminya karena sang suami berlaku kasar pada dirinya.
Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Nindya. Di mata suami saya salah sedikit, saya ditendang. Salah sedikit Di bagian mana ditendangnya? di bagian belakang. Itu salahnya apa sampai harus ditendang? Kadang-kadang kalau misalnya saya bikin teh atau kopi, misalnya kelebihan kemanisan atau apa, jadi masalah sedikit itu bisa jadi masalah yang sangat besar. Jadi kayak saya tuh nggak pernah benar, salah terus, kayak neraka gitu di dalam rumah tangga saya. Terus yang paling parah adalah Tenang Mbak Nindya, kenapa? saya mungkin udah nggak jadi. Kenapa? Saya mungkin udah nggak jadi manusia lagi, Mas. Kenapa? Kenapa bisa bilang kayak gitu? Emang Mbak diapain? Karena setiap malam saya harus menyediakan wanita buat dia. Oh my God. Perempuan lain untuk apa? Untuk sama dia itu setiap hari. Mbak tahu? Iya. Mbak lihat? Dan saya harus videoin. Videoin? Kalau dia nggak diturutin saya bisa dipukulin, Mas. Saya udah berusaha sabar. Karena saya nggak mau bercerai. Saya mencintai suami saya. Tapi, aduh, saya nggak tahu videonya itu diapain, disimpan. Ya tiap hari dia lihat, dia ketawa-ketawa, besok dia nyuruh lagi, besok dia nyuruh lagi, besok dia nyuruh lagi. Mbak, yakin suaminya sehat secara mental ya? Di luar ini biasa-biasa aja, normal, bisa bicara dengan wajar gitu. Iya, di luar ini dia normal, Mas, dia normal. Tapi nggak tahu, akhir-akhir ini dia selalu nyuruh saya seperti itu dan segala sesuatu yang saya lakukan selalu salah, selalu salah, selalu salah. Tapi berarti bukan dari awal begini ya, Mbak ya? Enggak, Mbak. Akhir-akhir ini, Mbak. Baik, Mbak Nindya, apa harapannya dengan datang ke sini? Saya mohon, Mas. Saya mohon bantuannya, Mas. Saya udah gak tahan lagi, Mas. Menghadapi suami saya. Saya pengen dia berubah. Saya pengen mempertahankan rumah tangga saya, Mas. Saya mencintai suami saya, Mas. Saya udah mengorbankan segalanya, perasaan saya, diri saya. Tolong bantu saya, Mas. Mbak Nindya masih sanggup untuk bertahan di rumah tangganya ya? Apapun yang terjadi, saya akan mempertahankan rumah tangga saya, Mas. Ada anak? Belum. Harapan kita mudah-mudahan dia bisa berubah dan tidak melakukan KDRT lagi ya. Ya. Tapi kamu, Din, kalau pasangan muda melakukan KDRT, apa yang kamu lakukan? Enggak sih, aku ngerasa kayak apa ya, kuat banget. Oke. Tenang ya Mbak Nindya ya, sabar ya. Kita semua di sini akan coba untuk cari solusi dan bantu masalahnya Mbak Nindya supaya bisa terlepas dari beban ini ya. Tapi saya yakin Mbak Nindya itu punya apa ya? Maksudnya nggak ada yang anggap Mbak Nindya itu bukan manusia, nggak seperti itu kok ya. Oke. Saya mohon, Mas. Ya, kami akan ajak Mbak Nindya untuk langsung bertemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nindya,
dengan tanggal lahir 13 Juli 1981 dan mendiami nomor rumah 35. Sosok wanita yang sangat penurut dan sangat baik hati. Namun di sini saya melihat adanya rasa sakit hati di hatinya yang mendalam. Rasa sakit tersebut timbul dari seseorang yang dekat dengan dirinya. Saya merasakan kalau di dalam hidupnya banyak sekali kejadian yang membuatnya sangat sedih. Entah mengapa, saya merasakan kalau ia akan terus berteman bersama rasa trauma yang sangat dalam. Diajak melakukan hubungan badan dan Nindya harus merekamnya, memvideokan adegan mereka melakukan hubungan itu. Nah makanya malam hari ini sebenarnya datang ke Menembus Mata Batin, dia ingin mencari solusi. Dan yang saya salut adalah Nindya ini bukan mau lepas dari rumah tangganya, tapi dia pengen gimana caranya supaya suaminya berubah. Baik, saya usahain, tapi saya tidak bisa jamin. Kita nih bertiga menjadi mediasi saja. Dan berharap sih suaminya ketahuan apa yang dia mau akan kita perbaikin ketika mungkin kamu kurang. Dan mungkin juga apa yang kamu kurang bisa diperbaiki oleh diskusi kita hari ini. Seperti itu. Tapi kalau dilihat dari cerita Nindya, saya merasakan suami kamu mengalami kelainan jiwa. Oh, berarti dia Kepuasan. kelainan jiwa ya? Agak sedikit kelainan jiwa sih. Kalau kelainan jiwa mungkin agak kasar. Ini adalah gangguan perilaku sih sebenarnya. Dan bosen dan jenuh. Boleh saya tahu nggak ini pernikahannya berapa lama? 6 tahun. Baru 6 tahun ya udah bosen begini ya. Setiap dia, saya mau nanya, setiap dia tidur mau melakukan hubungan badan sama kamu, itu dia selalu minta terus gitu. Iya, Kok kamu turutin sih? karena saya cinta sama dia. Kan sakit hati jadinya. Saya nggak tahu, pokoknya saya kepingin sama suami saya terus. Dia masih mau pertahankan rumah tangganya kayaknya Roy. Dan terlalu sayang juga sama suaminya ya. Soalnya suami saya dulu nggak kayak gitu, dia baik banget. Dulu seperti apa? Dia sangat penyayang. Dia baik banget, tapi nggak tahu 2 tahun terakhir ini ada perubahan kayak gitu. Jadi saya masih melihat kebaikannya yang lama. Saya nggak melihat yang buruknya sekarang. Dan saya percaya pasti ada keajaiban dia bisa. Tapi gini Mbak, kalau laki-laki atau suaminya melakukan hubungan badan dengan perempuan lain dan itu berganti-ganti hampir setiap malam, nggak takut Mbaknya juga kena penyakit kelamin ini? Sama suaminya. Saya udah pernah kabur, Mas, Kak Roy. Tapi nggak tahu ya, hati saya kepengen balik lagi sama dia. Yakin masih bisa berubah Mbak? Ya, sebenarnya gini, kalau kamu lihat Roy, dia si suami ini berlaku seperti ini karena emang bosen. Atau memang karakternya aja yang ada kelainan. Atau dua-duanya kombinasinya jadi. Kombinasi, makanya saya tulis bosan dan jenuh. Dari bosen duluan berarti akhirnya muncul gangguan. Lagian ya, saya pernah mendengar dan bedah kasus dan research orang yang pernah mencoba fetish ke arah bermain dengan 3 orang dalam hubungan badan, mereka akan ada kecenderungan untuk melakukan lagi dan lagi secara bertiga. Nggak tahu kenapa, saya juga bingung, belum bisa dijelaskan. Tapi kecenderungan bermain dengan 3 orang, berhubungan badan dengan 3 orang itu semakin lama semakin kayak dilakukan gitu. Orang kalau nyoba sekali nggak enak berhenti dong. Tapi orang nyoba akhirnya berkali-kali. Kamu suruh cariin, jangan mau ya. Kalau saya nggak mau, saya dipukul ya. Aduh. Ih, kalau kamu dipukul, Kamu gue bisa pencet tahan ya. Terus sih. lu buat tinggalin ya. Gue pukul pakai ini. Pencet hidungnya. Tapi soalnya saya udah pernah sih pergi dari dia, tapi selalu balik lagi, nggak tahu kenapa. Tapi ini Aku pernah jelas pergi. Bang. Iya, jadi saya nggak bisa ngelepasin dia, nggak tahu kenapa. Walaupun Jelas saya bukan tersakiti. pengaruh guna-guna sih. Jelas pengaruh karena kasihan. Oh,
Sayang. Aku jadi penasaran lakinya tuh kayak gimana Kayak sih? apa? Ada fotonya kah? Apakah didatangkan apa tidak? Emang ganteng segitu-gitunya amat sampai bisa fetishnya kayak gitu. Bukan karena telat bandel kan, Roy? Ada loh telat bandel Iya kan? sebenarnya. Ini bukan seperti itu. Sebenarnya telat bandel juga ada puber kedua, ada rasa sensasi di mana di usia 40-an lebih ataupun di usia beberapa tahun itu kayak muncul niat sekali cobain. Ih enak ya. Coba lagi. Oh, ya, akhirnya nggak semuanya. Langsung maruk gitu ya. Iya langsung maruk. Saya yang kasihan tuh nggak nyangka tuh Nindianya. Kau pernah punya temen yang telat bandel gitu nggak? Ada. Dinda? Gimana ceritanya? Jadi emang temenan sama aku tuh sebelum nikah tuh emang anaknya baik-baik banget. Terus? Pas sudah nikah tuh istrinya curhat mulu. Kenapa? Kalau dia bandel, tukang main cewek gitu-gitu. Tapi memang karena mungkin aku, Bukan main cewek. iya, aku mikirnya oh iya sih, karena zaman dulu dia emang nggak pernah macem-macem. Mungkin jadinya pas udah nikah kali, ya itu tadi telat bandel. Jadi mendingan telat bandelnya di awal gitu ya? Mending bandel dulu deh di awal. Kalau gitu Habisin sih. bandelnya, habis itu Iya, baru berubah. Hmm. bener gak sih kak? Kayak gitu kan ya? Iya ada yang kayak gitu juga kok. Kalau bisa sih justru nggak perlu bandel lah Iya. ya. Bandelnya beda bener aja, lurus-lurus gitu. Saya mau tanya, waktu pertama kali suami minta itu, apa yang terlintas di pikiran Mbak Nindya? Aduh, nggak tahu ya Mas. Menolak, menerima, pasrah? Saya mikirnya kalau saya menolak saya dipukul. Daripada saya dipukul, mendingan saya nurut. Tapi kan sakit banget pasti ngeliat. Iya, saya harus milih fisik atau jiwa yang sakit. Sama-sama sebenarnya sakitnya. Tapi ya sudahlah, saya udah ngelakuin semuanya buat dia. Melihat mereka melakukan itu semua pasrah tuh? Sakit Mas, sakit banget. Sakitnya nggak bisa terungkapkan. Masa di depan mata kayak gitu saya nggak sakit, apalagi Kecuali saya ya videoin. dia melakukan hubungan badan gitu ya dua orang. Tapi nggak ketahuan sama-sama jaga rasio yo. Bisa. Gitu. Itu kan nggak menyakitkan ya. Itu nggak menyakitkan. Kalau Kalau nggak ketahuan. nggak tahu sih sama-sama pinter jaga rahasia aja. Oke, kamu datang suaminya juga ikut sama Mbak Nindya di sini kan? Iya. Oke, Bang Sofyan boleh ajak nggak suaminya Mbak Nindya? Kita tolong dimasukin. Nama siapa namanya? Namanya. Oke, Iya. oke. Kita ganti ya. Yasa. Yes. Biasa. Panggilan Mbak ke suaminya apa biasanya? Manggil apa? Sayang. Panggilannya sayang ya? Iya. Oke. Ini suaminya. Oke. Silakan. Mas, selamat malam. Oke. Ini ada Dinda, ada Rekiosi. Halo saya Rekiosi. Istrinya Mas kita ganti dengan nama samaran namanya Nindya. Iya, Begitu juga Mas. Iya. Namanya kita ganti dengan Yasa ya. iya saya ya. Oke, dengan Yasa. Ya ampun, mohon maaf banget. Ya ampun, aku pikir tuh Yasa ganteng banget dan bisa dapetin 3 perempuan dalam satu malam bisa sampai pagi hypersex segala macem. Ternyata Yasa begini. Jauh Tapi dari tadi- kriteria orang-orang standar. But anyway, kita nggak boleh ngejudge orang dari fisik. Iya. Oke, mungkin sayang ya dulu kan Nindya juga bilang sekarang berubah gitu suaminya. Dulu ganteng, mungkin makin lama makin tua. Faktor umur juga kali kak. Makin tua orang makin ini ya. Kan biasa kan kalau makin tua kan udah makin udahlah nggak usah ngurus-ngurus badan. Sekarang gitu, nggak gede. ngurus Iya. badan. Oke. Mas Yasa selama ini bahagia dengan istrinya? Sebenarnya sih Mas, saya kurang bahagia. Karena dia sendiri nggak bisa ngerawat saya gitu. Jadi setiap apa yang dia lakukannya itu nggak benar gitu Mas. Nggak bisa ngerawat kamu. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Misalnya apa? Seperti apa? Contohnya gimana? Ya terkadang dia kan Mas, kadang saya pulang tengah malam, saya suruh buat air panas, kadang dia nggak mau buatinnya gitu. Betul begitu Mbak Nindya?
Enggak, saya bikin tapi agak lama, soalnya kan pakai kompor. Jadi dia marah-marah. Ya seharusnya kamu tuh cekatan dong sebagai istri. Oke, Mas Yasa. Ya ampun, Mas Yasa, kamu cari istri apa cari pembantu? Bener. Itu dia. Lo cekatan, cari asisten rumah tangga dong. Don't treat your wife, jangan treat istri kamu kayak pembantu gitu. Bukan gitu, Mas Yoroyoshi. Masalahnya kalau sebagai istri, ya mau tidak mau harus melayani suami gitu, Mas. Mau tidak mau maksudnya seperti nggak punya pilihan istri. Lah iya, karena kan sebagai istri kan wajibnya untuk melayani suami gitu, Mas. Saat suaminya butuh gitu. Tapi buat suami yang sudah melaksanakan kewajibannya, itu harus istri juga melaksanakan kewajibannya. Mas Yasa merasa sudah melaksanakan kewajibannya nggak? Seperti menjaga kehormatan sang istri, menyayangi, melindungi, tidak melakukan kekerasan, menafkahi lahir batin. Sudah melakukan kewajibannya nggak? Sudah, Mas. Pernah melakukan kekerasan nggak? Ya saya udah bilang tadi, saya tidak puas akan kerjaan dia gitu. Tidak puas. Karena saya Kerjaan juga dia? Di rumah kan dia sendiri, Mas. Saya kan dikerjakan di kantor. Nah, terkadang kan, Mas, kalau kita di kantor kan kita punya masalah pribadi gitu kan. Nah, terkadang saya tuh nggak suka kontrol gitu terkadang gitu. Terus ngelampiasinnya ke istri, Mas. Ya karena dia sendiri nggak cekatan, Mbak, gitu. Tapi Masnya aja yang kurang sabar. Kurang sabar gimana, Mbak? Kita 6 tahun, Mbak. Belum punya anak juga. Mungkin itu buat saya down, Mbak, gitu. Saya udah ngelakuin semuanya yang terbaik, tapi saya selalu kurang. Sebenarnya saya lebih beratkan India ya, kasihan India. Kalau mau cari kayak begitu, lu cari aja membantu sana. Iya, karena kan bukan untuk urusan air, Iya. urusan itu. Oke, istri memang tugasnya melayani suami, tapi kan Kamu mau nanya, Yasa, kamu pernah ajak India liburan nggak? Nah. Kamu pernah ngajak dia ke mall nggak jalan-jalan? Pernah bawain dia belanja baju yang bagus gak buat dia? usaha Ayo dong. untuk membahagiakan Membahagiakan. istri gitu Usaha maksudnya. untuk membahagiakan istri. Pernah nggak saya tanya? Jangan asal kamu Nggak pernah, egois. soalnya dia selalu pas-pasan kalau pulang. Tuh. Dapat uangnya pas-pasan. Oke, Mas Yasa pernah memenuhi kebutuhan istri nggak? Apapun itu ya, Saya selalu berusaha, Mas. berusaha. Untuk memenuhi kebutuhan apa yang dia mau. Tapi terkadang kan kita di kerjaan situ kan terkadang kita nggak bisa nggak bisa meraih apa yang kita mau hari itu juga gitu, Jadi Mas. nggak sesuai harapan. Nah, gitu. Sama juga mungkin Mbak Nindya juga berusaha untuk memenuhi kewajibannya, memenuhi harapannya, tapi kadang-kadang ya nggak secepat seperti yang diharapkan Mas Yasa. Saya mau tanya, pernah melakukan KDRT nggak? Pernah mukul istri nggak, Mas? Ya itu tadi, Mas, kalau dia nggak kecekatan saya sering tendang belakangnya gitu, punggungnya. Tendang? Iya. Jahat deh kamu. Saya nggak tahu speechless ya, udah kekurangan kata-kata buat Mas Yasa. Kamu perlakukan India bukan sebagai manusia lagi. Gebuk belakangnya. Apa nggak kasihan hati ya? Dia juga nggak kasihan sama saya, Mas. Saya kan udah capek di luar seharian, gitu loh. Harusnya dia pengertian dong, Mas, gitu loh. Pengertian loh, Mas, kayak Mas nggak ada waktu, Mbaknya pengertian, harusnya Mas juga pengertian, kan harus sabar. Kan semuanya juga proses, masak air gitu, itu kan harusnya dimaklumin. Kayak dia maklumin Mas kan. Satu kurang pengertian apa, Mas? Kamu gaji pas-pasan aja aku mau terima. Kamu perlakukan aku buruk, aku terima. Kurang pengertian kayak apa lagi, Mas? Ya tapi kamu itu loh, orangnya nggak cekatan. Mbak nggak coba cari kebahagiaan di luar rumah? Maksudnya bersosialisasi sama teman. Saya selalu Mas model telepon suami dia. begini kayaknya Mbaknya nggak berani deh. Ya makanya saya mau tanya, kenapa? Saya ditelepon dia 1 hari 3 kali. Jadi saya nggak pernah keluar rumah. Apa dia apa? Di telepon. Ditelepon sehari 3 kali? Iya. Ya maksudnya minta izin ke suami gitu? Dia nggak pernah ngizinin saya keluar. Makanya Ya nggak ngapain kamu keluar? Tapi kan dia punya kehidupan juga, punya hak untuk untuk aktualisasi diri. Mas tertekan loh istrinya kalau kayak gitu kan kasihan. Kan dia manusia juga. Jangan kalau lu udah bosan bilang aja. Udah bosen ya?
Nggak usah terlalu bertele-tele, Yasa. Sebenarnya saya masih sayang sama dia. Tapi Tapi karena tadi ketidakcekatan dia, terus kemudian kita nggak punya anak, gitu. Selama 6 tahun kita belum punya anak, gitu. Jadi membuat saya stres gitu, Mas, gitu. oke. Saya mau tanya ya, Mas Yasa. Mungkin untuk mengatasi rasa jenuh, rasa bosan, tadi istrinya bilang katanya Mas Yasa suka punya permintaan yang aneh-aneh yang harus dipenuhi setiap hari. Yaitu ngajak perempuan lain untuk diajak hubungan badan dan Mbak Nindya harus merekamnya dengan, ya memvideokannya dengan handphone. Ya biar dia tahu, Mas, sebagai istri itu melayani suami itu seperti apa, gitu. Itu mah gila kali. Biar dia biar tahu diri gitu, Mas. Iya, sebagai istri kan harus melayani suami dengan baik gitu. Saya memberikan dia pelajaran seperti itu biar supaya dia sadar diri gitu, Mas. Itu video jadi prototype gitu supaya gue kayak dia gitu ya, maksudnya. Mungkin Jadi buat untuk kayak ngajarin. contoh gitu kali Biar supaya ya. ngajarin dia gitu maksudnya. Biar supaya dia tahu diri dan bisa berlaku sebaik seperti Cewek-cewek yang di perempuan video itu. yang saya booking itu. Wah. Liar gitu. Ya bukan liar sih, tapi yang saya booking gitu. Ya apa? Yang saya booking. Booking. Saya booking, saya bayar. Seperti itu. Ini kalau seperti ini menurut kamu mau ada kelainan nggak sih, Roy? Kelainan banget. Kelainan jiwa sama bosen dan jenuh. Dan cara ngomongnya kayaknya nggak ada Langsung bersalah gitu tuh. Nggak ada Kayak, itu kayak bukan kesalahan gitu ya. dengan melihat ini satu hal yang tadi. Udah berasa ini adalah hal yang biasa sih. Iya. Nggak pernah mikirin perasaan istri, Mas. Saya juga merasa kasihan juga sih, Mas. Tapi karena dia sendiri, Mas, kelakuannya gitu loh. Kelakuannya apa sih, Mas? Dia tadi dirajang dia tidak memuaskan saya. Alasan katanya capek bekerja seharian gitu. Enggak, kan kamu yang minta apa namanya, cariin. Ya karena kamu tidak melayani saya dengan baik. Oke, dirajang. Mbak Nindya merasa sudah melayani suaminya dengan baik. Iya, menurut saya sih seperti itu kan saya sudah cerita tadi. Jadi dia kan hyper, jadi kan selalu panjang. Kadang-kadang saya juga saya nggak capek apa-apa, tetap saya melayani dia. Tapi tidak maksimal. Ya memang, tapi kan kamu tahu batasnya. Kamu nggak pernah pengertian, itu masalahnya. Bukan karena aku nggak mau ngerti kamu, tapi kamunya juga nggak pernah pengertian sama aku. Ya harusnya kamu memperbaiki diri dong. Mas Yasa, kita mau dengar langsung dari mulut Mas Yasa ya. Apa yang ada di pikiran dan juga di perasaan Mas Yasa, apa yang dirasain. Begitu Mas tahu dan Mas sedang melakukan hubungan badan dengan perempuan lain dan dilihat oleh istri sendiri. Apa rasanya? Ya sebenarnya sih, Mas, sakit. Tapi kan saya memberikan dia pelajaran gitu. Agar dia tahu melayani suami itu seperti apa gitu. Kalau posisi saya balik, si Nindya saya suruh hubungan sama orang lain ya. Terus saya pengen rekam Nindya dengan cowok lain dan saya kasih lihat ke Yasa. Mau Gimana? apa? Oh, saya bunuh dia, Mas. Egois kan? Oh, berarti itu menyakitkan kan berarti buat Mas Yasa ya. Selfish, aku udah gak bisa ngomong apa-apa. Ya tapi kan seharusnya kan sebagai istri gue tadi, Mas. Seharusnya melayani suami yang baik gitu kan. Suami yang baik. Iya, melayani Mas suami merasa yang udah baik gitu. jadi suami yang baik. Ya karena saya dulu tadi, saya dari awal saya berusaha mencukupi semua kebutuhan dia gitu. Mas, kalau sering menyakiti istri, kalau menurut saya ya, itu kan akan bikin istri nggak bahagia. Mas mau istrinya nggak bahagia. Saya rasa ya keberhasilan suami adalah kalau dia bisa membahagiakan keluarganya termasuk istri. Kalau istri nggak bahagia, berarti bisa dibilang Mas gagal dong sebagai suami. Tapi juga gini, Mas, masalahnya kita kan 6 tahun udah berumah tangga, Mas. Kita belum dikaruniai anak gitu. Yang buat saya stres, down itu gitu.
belum ada keturunan. Iya, tapi Soal aku juga mental. down loh. Aku juga merasa kayak gitu. Kamu nggak tahu apa aku yang ngerasain kayak gitu juga sama-sama kayak kamu. Tapi udah tahu belum? Maksudnya dari masnya atau dari mbaknya kan belum tahu? Dari Mas. Oh, Dari? dari masnya. Tuh. Udah pernah periksa. Udah. Tapi saya tetap mau bersama sama dia. Aku tuh juga sakit, Mas. Aku juga nunggu keajaiban Tuhan. Tuhan memberi kita keturunan. Tapi kamu semakin menjadi-jadi. Mau. Mbak Nindya kan masih mau terus menjelaskan kan ya, supaya Yasa ngerti sama Mbak Nindya ya kan. Nah, kalau saya udahan, mendingan dia mau pergi sama mau pergi sama kayak dia mau pergi sama cewek lain, terserah lah. Mohon maaf, saya bukan kompor-komporin, tapi di sini ada ketidakadilan. Terbukti ketika saya bilang kalau dia jadi di posisi orang yang trisam yang lain, dia mau membunuh dia. Saya ngerasa di sini tidak adil dan udah nggak sehat hubungan kalian. Kalau ini hubungan diterus-terusin lama-lama sakit jiwa salah satu dari mereka. Yang pasti sih dia yang sakit jiwa. Bisa, ya tekanan batin soalnya. Tadi tadi bilang katanya kan perempuan-perempuan itu semuanya bergantian ya. Ada 3 orang bergantian, tapi ada 1 yang sering sama dia terus. Yang sering. Iya, yang dia sering request minta itu terus. Nah, sering gitu pernah ngobrol nggak? Maksudnya dia kan tahu kalau Mbak Nindya itu kan istrinya kan. Iya. Dia nggak pernah komentar tuh, nggak pernah menolak gitu. Ya pernah sih Mas, dia tanya kenapa kakak tuh mau diperlakukan gitu sama suaminya. Saya mikir daripada saya disiksa, saya mau ngelakuin semuanya. Terus saya minta tolong sama dia supaya dia bantu saya. Bantu gimana maksudnya? Karena kalau saya datengin dia ke suami saya nggak terlalu emosinya agak redam. Oh, Jadi jadi katanya ada sesuatu. bookingannya dia, dan itu yang terakhir tuh dia suka request, mungkin suka sama yang itu kali ya. Ada perempuan yang biasa di booking dan kayaknya Mas Yasanya ini seneng cocok sama perempuan ini, makanya Mbak Nindya minta tolong sama si mbaknya itu supaya datang menemui suami itu. Saya Mbak Nah, Nindya ini terbuat dari apa sih mbak? iya Soalnya saya melihat dia tuh dari awal Mas. Saya memang mencintai dia dari awal, jadi saya nggak bisa. tapi tadi Roy bilang kalau udah sekali dikasih dibolehkan akan terus terusan. Nggak tahu ya Mas. Saya tetap berdoa supaya suami saya bisa berubah. Orang itu nggak pernah nolak ya, si perempuan itu nggak pernah nolak. Tahu sebenarnya nggak pernah tahu sebenarnya dia tuh terpaksa atau ya karena mungkin dapat duit kali ya. Ya saya minta tolong sama dia supaya dia bantu saya. Minta tolong. Karena dia kan udah pekerjaannya itu. Jadi dia bantu saya. Mbak Nindya harapannya apa? Bisa berubah suaminya. Iya, saya kepengen suami saya seperti Oke. yang pertama dulu. Mas Yasa masih punya harapan nggak untuk bisa bahagia sama istrinya? Bisa sih Mas, tapi asal dia berubah. Berubahnya siapa nih? Istrinya yang berubah? Istrinya yang berubah maksudnya. Berubah apa lagi sih, bingung saya. Oke, kalau ini kan dari kita ya. Pernah ngomong sama orang lain nggak sih Mbak? Saudara, keluarga, temen gitu. Tanya gitu komentar ya pendapat mengenai Mas Yasa. Ya orang yang didengerin sama Yasa gitu. Iya, semua nyuruhnya saya pisah. Suruhnya pisah, orang Iya. tua tahu. Tahu semua. Oke, Tapi saya pernah ngelakuin itu, tapi saya nggak pernah bisa, Mas. ada teman curhat nggak selama ini? Mungkin kalau lagi ada beban gitu? Enggak. Saya cuma curhat sama Tuhan saja. Saya cuma doa aja sama Tuhan supaya Tuhan merubah dia. Lama-lamanya sih mbak. Tertekan batin loh mas. Ya. Karena kalau saya cerita sama sesama manusia, dia pasti ngomongnya gitu, suruh pisah. Padahal dalam hati saya terbeban banget supaya dia berubah. Jadi saya nggak pernah cerita siapa-siapa. Ya. Tadi Mbak bilang katanya perempuan itu Mbak minta tolong untuk datang ke rumah setiap malam. Iya, Itu aja. iya. Datang ke rumah atau datang ke sini? Datang ke rumah kalau berhubungan sama dia. Tapi dia juga mau datang ke sini. Apa? Mau datang ke sini. Soalnya saya kan minta bantuan sama dia. Supaya semuanya clear. Aduh, saya sakit perasaannya.
lihat dia kayak gini. Boleh diajak nggak, Bang Sofyan? Nindya tadi datang sama perempuan, mungkin ada yang nyari. Siapa namanya? Namanya boleh suruh masuk aja deh. Jadi Oh, cantik ya. halo, selamat malam. Iya, malam. Hai. Halo. Iya. Aku wanita bayarannya sih, Mas. Aku sini sebenarnya berat juga sih, tapi karena kasihan sama si mbaknya, jadi udah aku kasih dia. Mbak, kita ganti dengan nama samaran ya. Ya. Ani. Aduh, udah Ajeng ya? Boleh. Ajeng. 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 Iya. Gimana perasaannya Mbak Ajeng begitu tahu bahwa Mbak Ajeng harus melayani seorang laki-laki dan ada istrinya di situ dan merekam dengan video? Kalau aku sih nggak masalah, karena kan aku butuh uang. Jadi ya selama itu kan bayar. problemnya. Ya selama dia masih ngebayar saya, ya saya nggak salah. Tapi video itu nggak takut jadi viral gitu kemana-mana? Enggak sih. Karena ya setiap kita ngelakuin hubungan pasti ada simbanya dan dia suruh ngerekam. Sebagai sama perempuan, hanya kasihan. Kasihan sih, makanya aku kasih tips sama mbaknya. Makanya mbaknya ini harus perawatan, harus jaga juga dia. Karena kan katanya nggak telaten. Terus Tapi ya mungkin uangnya- bosen, makanya mbaknya bikin si masnya ini nyaman. Makanya dia mungkin nyaman sama saya karena apa? Dia menemukan ya itu di diri saya. Tapi uangnya kan pas-pasan kalau dia ngasih. Terus kalau saya keluar nggak bisa, saya harus ditelepon 3 kali supaya saya di rumah. Terus saya cari uang dari mana? Nah Itu urusan mbak. itu pas-pasan uangnya, tapi untuk menyewa jasa seorang wanita tiap malam itu kan ada duit, ada uang yang keluar kan? Dari Berapa dia. satu kali? Nggak tahu dia yang bayar. Kalau Berapa sama Mas Yasa? Saya lebih dia. Kadang 10 juta, tapi kadang juga dikasih lebih. Masnya yang bisa bayar, tapi ngasih istrinya kurang Kasihan pas-pasan. Kan Ya kasihan. karena saya udah bosan Mbak sama dia. Gitu. Mas serius nanya, punya perasaan nggak sih Mas? Ya setiap manusia masih punya perasaan Mbak. Tapi karena dia sendiri nggak cekatan dan tidak melayani saya dengan baik, saya udah jenuh gitu loh. Kasihan. Hubungannya antara Mbak Nindya tadi bilang kasih tips perawatan ini itu, Mbak Nindya dengan Mbak Ajeng cukup dekat ya sekarang? Baiklah, maksudnya kenal. Semenjak dia suka videoin ya sering ngobrol sih, tapi ya nggak terlalu deket banget sih. Ya beberapa, ya makanya aku datang ke sini karena aku udah kasihan ngeliat dia, kayaknya udah nggak tahan. Tapi ya mau gimana, aku juga kalau misalkan udah nggak berhubungan sama dia lagi, aku nggak dapet duit. Oh itu juga. Ya. Jadi emang karena uang. Iya. Kalau sering gitu di apa namanya diundang berkali-kali ya istilahnya jadi pelanggan tetap lah ya. Mbak Ajeng itu yakin udah nggak ngelibatin perasaan tuh di situ? Sekarang sih jujur aja udah ada perasaan sama dia, makanya aku kesini juga berat kan. Awalnya karena duit, tapi lama-lama sama si masnya udah nyaman. Tapi aku juga harus mikirin si mbaknya juga kan, karena mbak juga udah kayak ngerasa tersakitin banget. Nah, Iya aku sih. juga tapi Terus mau sayang. gimana, aku juga butuh duitnya dia. Kamu bersedia nggak tinggalin masnya ini, Mas Yasa, dan cari yang lain aja? Kalau jujur sih sebenarnya nggak bisa, karena ya kalau aku ninggalin dia aku nggak dapet duit lagi. Uangnya lebih kenceng dari Ya, Masnya ya? dari masnya. Nggak ada pelanggan lain tuh? Atau jangan-jangan udah Makanya aku menikmati kan kalau bilang di jujur, video karena aku seperti sekarang itu? udah main hati. Makanya aku uang juga, hati juga, tapi ya gimana? Kasian juga sih mbak. Iya tapi ada istrinya seperti ini kan. Kasian sih. Mbaknya kasian banget. Pernah dijanjiin apa sama Mas Yasa? Dijanjiin sih enggak, karena udah ngalir aja, karena kita udah cukup lumayan lama ya. Maksud saya pernah dijanjiin untuk dinikahin nggak? Enggak, karena kan motifnya memang awalnya juga aku sama dia kan bayar aku, Kalau pakai uang. diajak nikah mau? Diajak lebih serius gitu maksud saya? Iya, kalau masnya mau ya nggak apa-apa. Masnya mau nggak? Kalau saya sih nggak mau. Nggak mau? Ya Karena karena saya masih motifnya sayang karena sama istri saya.
Aduh. Gimana pendapat kamu, Roy? Iya. Masih bisa berubah nggak sih? Yasa kebuka pikirannya. Karena dari tadi dia masih sayang, tapi Ajengnya nggak mau lepas. Yasanya mau lepas nggak? Kalau istrinya minta lepas, stop ini semua, mau nggak lepas dari Ajeng? Coba dilihat baik-baik. Mau nggak lepas dari perempuan yang ada di sebelah kiri, Mas? Kalau dia berubah, saya mau lepasin dia, Mas. Kan istri gimana suaminya, Mas? Ya udah, aku berubah. Makanya itu aku kasih 10 juta dong. Nah iya bener, jadi Bener. khawatirin. Dia bisa ngerawat tuh. Iya bener. 10 Dia juta bisa ngomong kayak gitu karena dia sehari, dapat dari kamu 10 ada juta. banyak tapi perawatan coba yang sama bisa aku. dilakuin. 1 bulan 2 juta. Dari Kan masnya mana juga aku bisa sayang ngerawat sama diri? istrinya. Nggak, Katanya. dari awal juga, Mas. Sebelum saya kejatuhan daripada ini kan, kebangkrutan. Sebelumnya juga dia nggak pintar merawat diri juga, Mungkin Mas, mbaknya gitu. jarang ke salon kali. Jarang merawat makanya diri juga, duitnya gitu. buat makan, makanya badan banyak agak Tuh. berisi. Makanya kalau dikasih uang buat ke salon. Nggak usah sok ya kamu ya. Kamu tuh udah PSK, memang pekerjaanmu tuh sebut diem aja. Kerjaan saya begitu. Saya nggak suka dia menghina saya. Itu hak saya untuk Bukan membela menghina saya. loh, mbaknya kan kasih tips biar apa? Biar tapi suaminya di rumah. Bener nggak? Bener Kamu nggak? diam aja. Kasih uang dengerin. jangan buat makan terus. Selama ini memang dia ngasih aku 10 juta. Ya mana aku tahu kan. Ya makanya berdua. jangan sok tahu dong. Kalau nggak tahu nggak usah sok tahu. Oke. Iya. Mas Yasa jadi gimana nih, maunya apa? Istrinya tuh merasa teraniaya secara perasaannya dan kejiwaannya. Kalau masih bisa bertahan sampai saat ini, saya rasa itu udah satu hal yang luar biasa sih. Luar biasa banget. Mas Yasa rela kehilangan istrinya. Sebenarnya sih enggak sih, Mas. Oke, kalau dia minta berubah atau dia akan pergi ninggalin Mas Yasa, pilihannya apa? Berubah atau kehilangan? Ya, saya mendingan saya berubah, Mas. Oke. Gimana, Roy? Menurut kamu, apa benar-benar bisa dipercaya Yasa katanya mau berubah? Oke, Yasa tampaknya dikasih sekali lagi kesempatan buat Yasa. Tapi kalau bisa muncul kedua kali hal yang sama, dia bisa cepet itu ya lepasnya. Ini bisa benar-benar langsung lepas nggak? Udah libatin perasaan juga tuh. Iya, aku udah pakai perasaan. Bisa nggak langsung lepas? Nggak bisa juga sih. Loh, rela nggak? Ini udah ada keluarganya loh, ada istrinya. Iya sih, tapi kalau cowoknya masih mau ya nggak masalah. Ya, tapi kan kamu bisa bilang enggak sebenarnya. Proses sih, Mas. Sekarang kan udah pakai perasaan. Kalau kemarin aku masih pakai uang. Mas. Emang nggak ada laki-laki lain yang bisa memenuhi 10 juta itu? Iya kan, sekarang udah pakai perasaan. Bukan karena uang doang. Awalnya uang. Baik, saya berdoa semoga Yasa dan Nindya dapat kembali normal dan jangan ngerekam video porno lagi bertiga karena itu gangguan kejiwaan sih. Itu video-video itu harus dihapus-hapusin sih semuanya. Semua di servernya segala macam. Iya. Itu bahaya kalau kesebar. Videonya di handphonenya dia kok. Serem ya. Banget. Aduh. Saya cuma Tapi Mbak Nindianya mau nggak kasih kesempatan untuk suaminya berubah? Mas Yasa berubah? Karena itu selalu doa saya. Itu doanya. Sampai saya berteman sama dia tuh, saya membesarkan hati karena untuk menyenangkan hati suami saya. Oke, Mbak Ajeng mau nggak kasih kesempatan Mas Yasa dengan istrinya untuk bina rumah tangganya baik-baik lagi? Saya rasa Mbak Ajeng punya peranan penting juga di sini. Kalau balik lagi, sering hubungin lagi, terima telepon, terima WhatsApp lagi, ya iyalah akan susah mereka untuk bisa baik-baik lagi. Ya sih, udah aku relain. Nggak apa-apa. Bisa, tapi mbaknya juga harus bener-bener jaga emasnya. Harus bener-bener jadi, ya jaga rumah tangganya bener-bener. Katanya pengen punya anak. Ya. Ya, Makanya tenang aja kalau dia udah ngasih aku seperti dia ngasih kamu, aku nggak usah disuruh. Pak. Iya, dia pengen punya anaknya, tapi wajar mengingatkan karena ini sama perempuan. jangan kalau di rumah jangan pakai emosi karena apa namanya suami pulang kerja kan pasti capek. Nah Iya. kalau misalkan mbaknya, perhatian. nah
sekarang gini gak usah dandan tapi kayak lemah lembut. Oh kamu gimana, capek ya apa ya gitu kan enak. Tapi Ada kalau perhatian misalkan lebih lah gitu ya. Kamu nggak pernah kalau- dipukul dia kan? Enggak, ini nggak apa-apa, dengerin dulu aja. Iya, kalau misalkan kayak datang disambut walaupun cuma pakai daster, sayang mau makan apa, walaupun di rumah cuma kayak ada mie, tapi kan hatinya seneng gitu loh. Ya. Iya sih, baiklah. Mas Yasa, ada yang mau disampaikan buat istrinya? Saya mau berubah enggak? Apa? Dia mau berubah enggak gitu. Oke, saya pengen kasih kesempatan kalian kedua. Kalian menggandengan tangannya dan mengucapkan saling janji. Bolehkah? Baiklah, saya rasa ini sudah cukup ya. Dan buat Mbak Ajeng, semoga mendapatkan kebahagiaan dengan pria yang lain, dengan pria bule, yang lebih Yang lebih tajir ya. yang lebih tajir pastinya. Oh, cuma tajir. Oh dia kan udah gede. Lebih gede. Baiklah, dengan ini kasus ini saya tutup dengan happy ending dan mereka bersatu kembali. Terima kasih Mbak Nindya, Mas Yasa, dan Mbak Ajeng. Ya, mudah-mudahan bahagia semuanya ya. Selamat malam. Anda belum meninggalkan studio. Perlakukanlah orang yang menyayangi kita dengan penuh kasih sayang. Jangan sampai kita menyesal karena ia telah pergi meninggalkan kita. Partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Dito dan Nindya. Dito tadi dicurigai selingkuh oleh istrinya. Ternyata memang pekerjaannya sebagai apa ya, bisa dibilang escort gitu ya, menemani perempuan-perempuan sebagai pacar sewaan, tapi tanpa ada kontak fisik apapun. Sementara Nindya malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin karena hidupnya teraniaya menjadi korban KDRT, bahkan dia harus merelakan suaminya berhubungan dengan perempuan lain di depan mata kepalanya sendiri, dan dia harus merekamnya Di dan memvideokan handphone. semua lewat handphone. Gimana tanggapan kamu, Ron? Dito dan Nindya? Saya merasakan partisipan pertama saya Dito, saya juga kasihan sama Ditonya karena dia harus kerja menjadi pacar sewaan untuk memenuhi kebutuhan lifestyle istrinya yang high class sebenarnya. Ya, Awalnya kita kira Dito adalah orang yang brengsek untuk ganti perempuan dan segala macam, tapi ternyata Dito bela-belanin buat memenuhi kebutuhan istri. memenuhi kebutuhan istri. Berbanding terbalik dengan Nindya, Nindya adalah seorang yang baik hati, melayani suami sampai disakitin, sampai disuruh tidur melayani bertiga pun dia mau, sampai nyariin pun dia mau. Saya berharap Nindya udah bersatu lagi tadi tuh, tidak terulang lagi dengan Yasa dengan perempuan. Itu aja harapan saya. Tapi Yasanya masih bisa berubah kan? menurut Harusnya kamu, sih berubah ya Yasanya ya, habis dari sini. Ron? Gimana Dinda? Kaget ya ternyata ada ya yang kayak gitu. Ya. Jadi, berharapnya ya mudah-mudahan baik-baik aja sih. Soalnya kalau Dinda tadi jadi kayak Nindya sih yang paling parah menurut Dinda. Kalau Dinda jadi Mbak Nindya kayaknya udah nggak kuat sih pasti. Udah bubar maksudnya. Kalau kamu punya rumah tangga udah gitu ada perempuan seperti Ajeng itu, apa yang akan kamu lakuin? Enggak, aku racun kayaknya. Jadi adalah pacar kamu sama Ajeng misalnya. Oh, enggak sih. Kalau Dinda lebih kayak yang ya udahlah, memang berarti kan tidak baik kan suami Dinda gitu kan. Ya udah Dinda tinggalin aja lah. Ya, Cari kebahagiaan dengan laki-laki lain. karena semua orang berhak untuk bahagia. Betul, ya. berhak Tapi, untuk Dinda, bahagia. baik. Ajeng cantik ya tapi. Cantik ya. sih. Cantik sih dibanding. Dibanding Nindya iya sih. Mungkin ya beda, ada yang terawat, ada yang mungkin kurang merawat diri. Ya. Din, terima kasih ya sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua rencana baik. Amin amin. Thank you Terima kasih. kakak. Thank you. Terima kasih. Roy Kiyoshi, terima kasih Terima atas kasih. pencerahannya. Pemirsa, ketika kita menebarkan rasa cinta dan kasih sayang kepada orang-orang di sekitar kita, maka kita akan selalu merasakan kebahagiaan yang tidak pernah akan ada habisnya dalam hidup kita. Maka tebarkanlah dan sebarkanlah kebahagiaan kepada orang lain. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.